Legenda Persipura desak kontrak panjang Sintayong. Media Vietnam meledek timnas Indonesia, pemain andalan STY yang sulit kembali ke timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bahwa banyak perubahan, legenda Persipura desak kontrak panjang Sintayong. Perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia turut mengundang perhatian legenda Persipura, Pio Paulin. Pemain naturalisasi tersebut melihat banyak perubahan dari cara bermain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurut saya, setiap hari ada perubahan terkait bagaimana strateginya, dan terus ranking FIFA banyak peningkatannya di era ini. Banyak pemain naturalisasi berikan dampak juga. Saya sebagai mantan pemain, saya lihat organisasi permainannya bagaimana dan bagaimana mereka menyerang dan bertahan berbeda dengan sebelumnya. Lebih bagus sekarang mainnya, ucap Pio Paulin. Atas dasar itu, Pio Paulin berpendapat agar Sintayong perlu diberi kontrak jangka panjang bersama Skuad Garuda. Sebab menurutnya pergantian pelatih hanya membuat kualitas sebuah tim akan menurun. Pio Paulin bahkan menjadikan mantan klubnya Persipura Jayapura sebagai contoh paling tepat. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu menuai hasil manis 3 gelar juara Liga Indonesia setelah memberikan waktu 4 tahun kepada Jackson F. Tiago. Sebelumnya, Sintayong sendiri sempat mengungkapkan dirinya tengah melakukan pembicaraan dengan PSSI terkait perpanjangan kontrak. Namun belum diketahui lebih jelas perihal rencana itu. Kini Sintayong sendiri tengah fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk melakoni laga leg kedua kontra Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada Selasa besok. Pemain andalan STY yang sulit kembali ke timnas Indonesia. Pertama, Evan Dimas. Evan Dimas pernah didapuk sebagai kapten timnas Indonesia pada laga debut Sintayong sebagai pelatih hingga di Piala AFF 2020. Sejauh ini, gelandang milik Arema FC itu telah mencatatkan 16 caps bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Namun, gelandang 28 tahun tidak pernah dipanggil Sintayong lagi ke timnas Indonesia sejak Januari 2022. Sepertinya Evan Dimas sudah tak sesuai lagi dengan filosofi Sintayong yang lebih menyukai Barklok dan Marcelino Ferdinand. Bahkan ada duet Sandy Walsh dan Ricky Kambuaya yang mulai mendapatkan kepercayaan di lini tengah. Kedua, Irfan Jaya. Irfan Jaya juga pernah menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Bahkan, winger 27 tahun milik Bali United itu menjadi pemain penting dengan selalu dimainkan dalam 8 laga hingga ke final. Irfan Jaya mampu mencetak 3 gol di Piala AFF 2020 dan hingga menjadi andalan di kualifikasi Piala Asia 2023. Namun performa Irfan Jaya menurun usai cedera sehingga kesulitan mendapatkan tempat lagi di timnas Indonesia. Ketiga, Ezra Walian. Terakhir adalah penyerang Persib Bandung, Ezra Walian. Bumber 25 tahun juga pernah menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia hingga mencetak 2 gol di Piala AFF 2020. Saat itu Ezra Walian kerap dipercaya untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Namun Sintayong tidak pernah memanggil Ezra Walian lagi setelah Piala AFF 2020. Terlebih skuad Garuda saat ini memiliki beberapa penyerang tajam mulai dari Ramadan Sananta, Dimas Derajat hingga Rafael Struy. Berpeluang lolos ke babak selanjutnya, media Vietnam meledek timnas Indonesia. Kiprah timnas Indonesia di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam turut mengundang perhatian media Vietnam. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda hampir dipastikan lolos ke babak selanjutnya usai menang telak dengan skor 6-0 di leg pertama.
Menariknya, kepastian lolosnya timnas Indonesia ke putaran kedua ternyata sudah dinanti media Vietnam, Jong Luan Do Viet. Media tersebut menilai dengan hadirnya timnas Indonesia, Vietnam akan tetap mudah mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua meski tergabung bersama pesaing lainnya seperti Irak dan Filipina. Jika Indonesia berhasil lolos ke babak kualifikasi ini, maka akan masuk ke grup F bersama tim Irak, Filipina, dan Vietnam. Ini akan menjadi grup yang dinilai cukup mudah bagi pelatih Philippe Troussier dan timnya. Tulis Jong Luan Do Viet. Terlepas dari itu, Scott Aston Sintayong sendiri memang kerap menjadi perhatian media asing, terutama Vietnam berkat perkembangan yang luar biasa. Terbaru mengutip dari laman footballranking.com, timnas Indonesia naik satu peringkat dari ranking 147 dunia ke ranking 146 dunia dengan koleksi total 1061,53 poin per Minggu 15 Oktober 2023. Skuad Garuda berhasil menggeser ST Kitts and Nevis yang tak akan mendapatkan poin di ranking FIFA meski menang atas Saint Martin, sebab negara tersebut tak menjadi anggota FIFA di lanjutan CONCACAF National League 2023-2024. Menariknya, jika kembali menang atas Brunei di leg kedua, timnas Indonesia akan mendapatkan 8,29 poin tambahan. Alhasil poin timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1069,82 poin.